Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali ya. Kali ini kita cerita tentang zodiak Cancer. Cancer, kita akan lihat dia seseorang yang saat ini lagi memikirkan kamu. Siapakah dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Buat Cancer, fokus ke kartu ini, tapi ingat sebelumnya bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Cancer, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Seseorang yang saat ini lagi memikirkan kamu. Siapa dia? Siapa dia yang saat ini lagi memikirkan kamu? Oke. Cancer, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Artinya ya tidak resonate ya. Oke. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Nah, kita lihat kelihatankah? Nah, oke Cancer. Di bottom kamu ada hammer. Di sini akan ada suatu kekuatan ya yang kamu rasakan nantinya tentang hubungan kamu dengan seseorang ya. Bisa saja seseorang itu saat ini lagi memikirkan kamu. Secara bisa dikatakan bahwa walaupun di sini terjadi banyak hal atau masalah dalam hubungan kamu, tapi antara kamu dengan dia itu punya kekuatan cinta. Ya mungkin akan ya saling menguatkan lah gitu ya. Ya bisa dikatakan kamu dengan dia itu ada soul connection ataupun chemistry antara satu sama lain ya. Sehingga itu yang akan nanti bisa menyatukan kamu gitu. Ya semoga yang orang yang memikirkan kamu saat ini dialah orang yang benar-benar mempunyai kekuatan itu terhadap kamu, dengan kamu ya. Nah kita lihat di sini siapa dia yang saat ini lagi memikirkan kamu. Ada heartbroken. Oke, ada seseorang di mana di sini dia merasa healing ya, pengen healing atau dia pengen melupakan masa lalunya dia, atau dia saat ini merasakan ada suatu beban hidupnya ya yang membuat dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kenapa? Dia saat ini lagi membutuhkan seseorang dan mungkin dia lagi mikirkan kamu karena dia merasa bahwa sejak kamu hadir dalam hidupnya dia bisa membantu dia keluar dari kesedihannya dia, hati dia yang sakit, hati dia yang hancur, ataukah di sini dia ditinggalkan atau dia lagi terpisah dengan seseorang yang mungkin dia cintai gitu ya. Dan mungkin di awal dia susah untuk move on, dan saat ini dia mikirkan kamu. Kenapa? Sejak hadirnya kamu, dia mulai bisa merubah semua hidup dia ya. Seakan-akan dia mulai semangat lagi, dia mulai berpikir positif lagi, gimana bahwa ya udahlah, kalau yang berlalu ya udah biarkan berlalu gitu, jangan terlalu kita pikirkan. Nah disitulah kamu merasakan, dia merasakan bahwa kamu yang selalu mensupport dia, memberikan pengertian-pengertian, ataupun kamu selalu memberikan suatu penjelasan-penjelasan lah agar dia bisa mengerti gitu loh ya gitu. Ini bisa dikatakan juga kamu itu sebagai motivasi bagi dia. Jadi saat ini dia lagi mikirkan kamu, bisa saja rasa cintanya itu mulai tumbuh ke kamu ya, walaupun di sini dia pengen melupakan di masa lalunya dia atau dia pengen move on ya. Dan ternyata ya saat ini dia sudah mulai berubah ya gitu sejak ketemu kamu. Jadi disitulah dia berpikir bahwa apakah kita akan berjodoh gitu ya. Bisa saja di sini ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Oke. Nah selanjutnya siapa dia? Di sini ada seseorang ya, not showing him ya. Banyak pilihan juga di sini, di mana seseorang itu sebenarnya masih menjadi rahasia bagi kamu, atau dia masih merahasiakan diri dia. Jadi dia itu tidak seperti yang tidak seperti yang terlihat di luar gitu loh ya. Jadi seseorang ini sebenarnya dia
apa ya, pengen berpikir menuju ke kamu, atau saat ini lagi sedang memikirkan kamu, tetapi dia mungkin tidak ingin memberitahu ke kamu bahwa siapa diri dia gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah dia itu menjalin hubungan dengan seseorang? Apakah dia di sini sudah menikah ya? Bisa saja itu terjadi. Ya, atau memang dia merasa bahwa ada sesuatu keinginan dia kepada kamu. Ya mungkin tanpa kamu sadari ternyata dia hanya memanfaatkan kamu, ya. Karena dia merasa punya kelebihan. Aku itu ganteng, aku itu cantik gitu ya. Aku yakin dia pasti mau sama aku gitu ya. Dia pasti gitu ya. Jadi seakan-akan dia sudah percaya diri nih bahwa kamu itu akan menerima dia nantinya gitu. Ya, gitu. Oke, nah di sini ada selanjutnya. Ada heart with a K. Seseorang yang di sini ya mungkin hatinya saat ini lagi tertutup ya. Ya bisa saja dia trauma dengan masa lalu. Dia merasakan dulunya pernah dikecewakan atau dikhianati, dan di sini dia tidak mau untuk apa ya, berbicara tentang percintaan dulu gitu ya. Tetapi setelah ketemu kamu, ya akhirnya kamu bisa membuka hatinya dia. Sama halnya dengan heartbroken. Jadi di sini ada kondisi di mana setelah kamu bertemu dia merasakan bahwa ada perubahan yang dia rasakan dalam diri dia. Kenapa? Ya, dia mulai merasa bahagia, dia mulai merasa bahwa ya hari-harinya itu penuh warna saat ini gitu ya. Seakan-akan dia mulai fase baru, dia baru mulai gitu loh. Ya, jadi fase baru yang dia mulai saat ini itu adalah sejak ketemu kamu. Di situ dia mulai sadar bahwa ya aku harus bisa membuka hati aku. Tidak selamanya aku harus seperti ini. Karena ya itu juga akan merugikan diri aku. Nah, itu yang dipikirkan dia. Oke, heart with a K. Jadi ada seseorang yang akan membuka hati kamu. Open your heart. Bukalah hati kamu. Dimana saat kamu bisa membuka hati kamu akan mendapatkan sesuatu yang lain gitu loh. Ya bisa saja itu seseorang yang perfect bagi kamu nantinya gitu. Oke. Nah, itu bisa saja terbolak-balik ya. Bisa saja ini kamu yang merasakan ataupun dia yang merasakan. Ya, oke. Selanjutnya ada clock, ada waktu di sini. Jadi seseorang ini memikirkan kamu. Dia lagi menunggu kabar dari kamu. Dia lagi menunggu keputusan dari kamu. Bisa saja dia sudah mengungkapkan hatinya kepada kamu atau mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Tapi mungkin kamu masih belum menjawab pertanyaan itu. Jadi di sini dia lagi ya menunggu waktu itu supaya kamu bisa menerima dia. Jadi kepikiran terus nih, aku itu suka sama kamu, aku itu suka cinta sama kamu, aku sudah mengatakan apa isi hati aku, tapi aku nggak sabar pengen tahu jawaban kamu gitu. Jadi ada energi di sini, dia masih menunggu kamu ya. Karena itulah kepikiran terus nih sama dia. Setelah kamu bisa menjawab itu ya mungkin dia baru bisa lega gitu ya. Oke. Nah itu. Oke. Dan di sini ada lagi keset ya. Ini bisa dikatakan seseorang di masa lalu kamu, atau seseorang yang dulu pernah kenal ya. Masa lalu itu tidak harus mantan, bisa saja teman kamu, atau teman kerjanya kamu dulu ya, atau teman di masa kecil kamu. Dan di sini setelah ada pertemuan, dia mulai memikirkan kamu ya. Sejak pertemuan itulah dia mulai merasakan bahwa kenapa aku sering mikirin kamu ya, kenapa kok seakan-akan aku mereply gitu ya segala sesuatu yang sudah pernah terjadi antara kita gitu loh, walaupun itu hanya sebuah persahabatan ya. Ini gambaran dia, seseorang di masa lalu kamu yang mungkin ingin membuat sebuah kenangan kembali bersama kamu. Oke, buat Cancer kita akan lihat lagi di sini cerita kamu selanjutnya. Siapa lagi yang saat ini memikirkan kamu dan tentang hidup kamu ataupun dia, kita akan lihat di sini ceritanya apa ya. Tapi bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Kita akan lihat di sini. Fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini ya buat Cancer. Apalagi di sini yang akan terbaca tentang kamu dan dia, orang yang saat ini lagi memikirkan kamu. Oke. Nah, di sini ada The Sun, ada Leo,
Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, ada Sagittarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Buat Cancer, kita akan lihat di sini ada the sun. Akan ada sebuah cahaya yang akan menyinari kehidupan kamu, seolah-olah harapan kamu selama ini yang kamu inginkan itu akan terwujud ya. Semoga kamu akan berdiri dengan seseorang yang saat ini lagi mikirkan kamu dan kamu juga mikirkan dia ya. Semoga energi mirror itu akan ada, karena di sini akan ada seorang yang akan perjuangkan kamu ya. Oke, Aries, Leo, Sagi, di sini akan ada seseorang itu akan memperjuangkan kamu nantinya setelah dia mengetahui bahwa ya kamu itu ya mungkin saat ini juga memikirkan dia juga memikirkan kamu, atau saat dia sudah melihat bahwa kita itu ada soul connection gitu ya, sehingga dia akan berjuang karena sudah melihat lebih jauh dari kamu. Oke, disinilah gambaran sesuatu sinar yang akan menerangi hidup kamu nantinya. Oke, dan selanjutnya di sini buat Cancer, di sini ada Nine of Cup. Kalau Nine of Cup itu bercerita tentang sebuah kepuasan ya, percaya diri di sini. Jadi bisa dikatakan hubungan kamu dengan seseorang itu sudah terlihat titik terangnya, ataupun sudah terlihat gambarannya bahwa wah, aku dengan kamu kayaknya akan bisa bersatu gitu loh. Secara kamu juga merasa puas ya dengan apa yang kamu lihat pada diri dia juga begitu terhadap kamu, sehingga di sana terciptalah ada suatu perasaan-perasaan yang tumbuh antara kamu dengan dia ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan orang itu yang saat ini lagi mikirkan kamu benar ada ketulusan gitu ya. Tapi di sini ya bisa dikatakan dia juga merasa puas ya dengan hasil ataupun rasa yang dia rasakan. Ternyata aku itu tidak bertepuk sebelah tangan, ternyata kamu juga merasakan itu. Nah, itu yang dirasakan. Akhirnya dia muncul kepercayaan diri dia ke kamu gitu. Oke. Dan selanjutnya apalagi yang terbaca ada Three of Pentacles ya. Di sini kalau dilihat ya, seseorang itu yang memikirkan kamu ya bisa saja rekan kerjanya kamu, atau dia seseorang yang selama ini membantu kamu dalam hal pekerjaan. Apakah dia seorang pimpinan kamu atau atasan kamu, atau dia teman kerja atau relasi bisnisnya kamu ya. Itu terlihat di sini. Dan di sini juga ada Queen of Swords. Queen of Swords itu menggambarkan bahwa hubungan kamu dengan seseorang dia yang punya power yang cukup kuat gitu ya. Jadi hubungan kamu dengan seseorang itu akan bisa tercipta karena ada kekuatan yang muncul di antara kamu dengan dia, sama halnya dengan Hammer di sini. Oke. Nah, bisa saja udah lama menunggu. Nah, ini kalau kita sinkronkan dengan kartu clock, dia seseorang yang lagi menunggu kamu. Dia selalu kepikiran kamu. Dia selalu menunggu jawaban dari kamu. Dan mungkin di sini ada sebuah cahaya yang kamu lihat ataupun dia. Akhirnya kamu dengan dia bisa saja bisa terkoneksi gitu ya. Bisa berkomitmen nantinya gitu. Oke. Nah, itu. Nah, di sini ada Temperance. Dan akhirnya hidup kamu yang mungkin sebelumnya tidak ada keseimbangan, setelah kamu ketemu sama dia sekarang mulai seimbang. Ya mungkin dulu kamu sering males-malesan, gak allow gitu ya, atau kamu sering bosen, jenuh, dan akhirnya saat ini hidup kamu mulai semangat. Akhirnya kamu mulai seimbang hidup kamu saat ini ya. Karena apa? Dengan kehadiran seseorang dalam hidup kamu. Oke, semua itu semoga bisa tercipta ya kebahagiaan antara kamu dengan dia. Dan di sini juga ada Pack of Cup. Pack of Cup adalah seseorang yang ingin memulai suatu komitmen dengan kamu, atau akan memulai suatu kehidupan bersama kamu. Ya, apakah dia seseorang yang memikirkan kamu saat ini? Bisa saja. Salah satu dari mereka mungkin ada yang tulus sama kamu, ada yang benar-benar pengen berkomitmen gitu ya, atau bisa saja seseorang itu hanya ingin bersenang-senang. Nah, disitulah kamu harus bisa mengontrol emosi kamu, harus bisa mencari tahu juga secara detail seseorang yang akan terkoneksi sama kamu atau yang datang ke kamu ya. Karena apa? Karena juga terlihat kamu di sini juga sudah pernah mempunyai masa lalu ya yang buruk gitu ya, dan kamu juga tidak ingin itu terjadi kembali. Jadi di sini kamu harus bisa berhati-hati setelah ketemu dengan orang yang benar-benar yang ingin berkomitmen sama kamu ya. Mana tahu nanti dia, apakah dia ingin memanfaatkan kamu, apakah dia hanya sekedar mencari pelarian gitu ya, apakah dia hanya melihat kamu itu dari sisi mana gitu ya. Jadi itu yang harus kamu perlu ketahui tentang dia. Oke, karena banyak sekali nantinya orang-orang yang akan terkoneksi sama kamu ataupun yang lagi mikirkan kamu. Tergantung di sini siapa orangnya ya, itu mungkin
kamu yang akan bisa menentukan. Oke, buat Cancer, semoga kamu bijak dalam memilih dan memutuskan sesuatu ya, agar kamu jangan salah pilih, jangan sampai kamu hidup dengan orang yang salah gitu ya. Karena gini, mikir wah dia ganteng, dia cantik, nggak apa-apa lah, aku suka sama dia dengan kegantengan dia, dengan kecantikan dia. Tapi sebenarnya ya kadang-kadang tidak cocok ya, dicocok-cocokin gitu ya. Kadang kamu dia punya kekurangan yang mungkin kamu tidak menyukainya, dan itu juga akhirnya nantinya lambat laun juga akan berkonflik kamunya. Jadi di sini harus benar-benar dicari. Kalau seandainya seseorang yang memikirkan kamu itu benar-benar ingin berkomitmen, nah disitulah kamu harus bisa mengatakan terlebih dahulu, kekurangan aku ini, kelebihan aku ini. Jadi bagaimana kita ke depannya? Nah itu semua harus bisa dibicarakan dari hati ke hati. Oke? Jangan sampai kita tidak membicarakan hal itu dulu. Tahu-tahu kita udah jadiin aja. Ternyata setelah dalam perjalanan kamu menjalin hubungan, nah di situ baru ketahuan, kamu punya kekurangan itu, aku nggak suka loh kalau kamu kayak gitu. Nah di situ. Jadi dari awal kamu sebelum menjalin hubungan, menentukan keputusan kamu, di situ kamu juga harus bicara dulu, ngobrol dari hati ke hati. Oke, asal jangan nanti ya kamu salah pilih lagi. Oke, buat Cancer mungkin itu dulu ya reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia ya, ketemu dengan orang yang benar-benar memikirkan kamu itu yang dengan tulus. Oke, sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.